Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih di sini dengan Pak Budi dan pada video kali ini membahas materi pelajaran kelas 11 yaitu tentang bioproses sel, bioproses pada sel. Apa saja yang ada di dalam bioproses ini? Dan sebelum masuk ke materi, Pak Budi ingatkan, untuk materi kelas 11 ini materi yang berkaitan dengan proses. Jadi kembangkan imajinasi kalian supaya mempermudah materi yang akan disampaikan nanti. Untuk bioproses yang terjadi di dalam sel itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah transport membran. Jadi ada sirkulasi transport membran dari luar dalam sel atau dari dalam ke luar sel atau dalam posisi lingkungan yang berbeda. Yang kedua itu adalah sintesis protein. Materi ini tidak Pak Guru jabarkan secara luas karena sudah masuk ke materi kelas 12. Sama seperti halnya yang poin ketiga, yaitu reproduksi sel juga sama, itu sebenarnya materi kelas 12. Nanti disampaikan secara sekilas saja, supaya nanti kalian bisa ada bayangan, supaya kalian punya bayangan nanti untuk memahami materi-materi yang selanjutnya. Ya, untuk transport membran, transport melalui membran itu dibagi dua. Yang pertama transport pasif, yang kedua transport aktif. Yang pasif itu adalah transport tanpa energi atau ATP. Sedangkan transport aktif dengan ATP atau energi, memerlukan energi. Di gambar samping ini ada contoh bentuk kontekstual dalam bentuk gambar. Ada orang sedang menyelupin teh dan di bawahnya ada telur asin. Enak ini telur asinnya. Minum teh dengan telur asin. Ini adalah terapan dari transport membran. Yang atas, yang teh ini apa? Difusi ya. Difusi, betul sekali. Difusi perpindahan zat bisa melalui membran, bisa tanpa membran. Nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya. Yang kedua, telur asin. Kalau tadi atas difusi, telur asin berarti osmosis. Perpindahan larutan dari lingkungan yang nanti aja kita bahas di slide selanjutnya. Itu contoh terapan ilmu yang pasti ya, yang bisa diterapkan langsung. Proses difusi itu apa? Proses osmosis itu apa? Difusi. Bisa kalian baca sendiri, mungkin yang sudah Pak Budi hitamkan bisa menjadi patokan kalian untuk menghafal proses difusi itu apa, perpindahan molekul dari zat konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Perpindahan ini bisa tanpa melalui membran, bisa melalui membran. Jadi bisa dua-duanya, tanpa membran juga bisa, dengan membran juga bisa. Itu proses difusi. Dibagi dua menjadi difusi sederhana dan difusi yang terbantu. Difusi sederhana tadi yang secara spontan menyebar seperti teh, kemudian yang terbantu itu melalui protein pembantu. Itu ada juga, dibantu sama protein supaya terjadi perpindahan molekul. Di sini contohnya adalah perpindahan molekul glukosa melewati usus kemudian ke pembuluh darah di usus halus. Contoh yang lain dari difusi itu memang terjadi di tubuh manusia. Ini di paru-paru. Alveolus itu paru-paru. Ini ada perpindahan secara difusi untuk O2 dari alveolus disetor ke kapiler, pembuluh darah. Dan dari kapiler menyetorkan ke alveolus CO2-nya. Ini juga melalui membran dan biasanya kalau di membran itu ada protein supaya mempermudah sirkulasi atau perpindahan zat dari lingkungan yang sebelah ke lingkungan yang sebelahnya lagi. Oke, mulai berimajinasi harus. Yang kedua, untuk transport pasif adalah osmosis, yaitu perpindahan molekul pelarut ya rata-rata air, dari konsentrasi yang rendah, hipotonik, ke konsentrasi yang lebih tinggi, hipertonik, dan melalui membran semipermeabel. Kuncinya di situ. Harus melalui membran semipermeabel. Kuncinya di situ.
Osmosis dibagi menjadi dua, yaitu endosmosis dan eksosmosis. Kalian bisa pause di bagian video ini, kemudian pahami apa itu endosmosis dan apa itu eksosmosis. Ini proses osmosis yang dijabarkan dalam bentuk gambar. Ayo berimajinasi lagi. Pak Guru jelaskan dari yang sini dulu. Ini ada sebuah bejana yang dibuat seolah-olah ada membran semipermeabelnya di sebelah kiri kalian. Ya, kiri kalian ya. Betul. Ini larutan hipotonis. Hipotonis berarti larutan yang konsentrasinya rendah. Tadi disebutkan pelarut atau air. H2O, ini membrannya, jadi larutan ini akan berpindah ke larutan yang hipertonis. Itulah proses osmosis. Ini adalah terapan yang lain, jadi sebuah kejadian nyata kalau darah itu juga mengalami osmosis dan bisa berakibat fatal. Kalian sudah tahu belum kalau darah itu nggak cuma sebuah zat cair, tapi darah itu terdiri dari sel-sel. Yang pertama sel darah merah, kemudian sel darah putih, keping darah, dan yang ini baru cairannya, yaitu plasma darah. Kalau menggunakan sentrifugal, itu warnanya kuning. Kalau cairan, pastinya mengandung H2O ya, atau air. Dan di situ pengaruhnya besar sekali terhadap sel darah merah ini. Kalau kita, ini naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai itu kondisi darah ya, seseorang mengalami kondisi darah yang tidak baik, jadi terlalu pekat, nanti bisa jadi sel darah merah itu akan mengerut karena H2O, H2O ini airnya itu akan keluar. Airnya itu akan keluar, ngikutin kondisi lingkungan yang lebih pekat, lebih ekstrim ya, hipertonik kalau di sini dijelaskan. Nanti bisa terjadi lisis. Lisis itu hancur, mati. Dan ini kalau tidak segera ditangani itu akan mengalami kekurangan darah. Bisa kekurangan sel darah merah. Obatnya apa? Kalau sudah ketahuan kekurangan cairan, kekurangan sel darah merah karena terlalu pekat, itu adalah diinfus salah satunya. Atau minum air yang cukup optimal. Yang kedua ada isotonik, ini posisi normal, kondisi sel darah merah normal, kondisi cairan di luarnya juga normal. Yang ketiga hipotonik. Kalau hipotonik itu karena kondisinya di lingkungan darahnya itu lebih hipotonis ya, lebih encer gitu. Lebih encer, jadi airnya malah yang masuk ke dalam sel darah merahnya itu. Kebalikan dari yang ini, yang hipertonik. Ini kebalikannya ini. Oh maaf, kembali lagi dulu. Nah ini, kembali ke sini. Ini kebalikannya ini. Kalau sudah melendung, jadi posisi sel darah merah akan membengkak dan nanti akhirnya juga pecah. Nah itu dia, salah satu kondisi real yang terjadi apabila sel darah merah mengalami proses osmosis. Gitu. Di sini Pak Budi belum pernah membaca literasi untuk yang hipotonik, kondisi apa namanya ini sel darah merah sampai membesar itu apa? Kalau memang membesar kan encer kondisi darahnya, berarti mungkin diimbangi dengan puasa juga bisa atau olahraga lebih rutin lagi juga bisa untuk menyeimbangkan kadar zat cair yang ada di dalam tubuh gitu. Oke lanjut, tadi sudah ada bocoran bablas ya, masuk ke slide selanjutnya yaitu eksositosis. Ini adalah transport aktif yang membutuhkan tenaga. Tadi pada difusi masih ingat nggak? Ada difusi yang dibantu sama protein. Proteinnya di sini. Ini protein. Tapi tanpa ATP atau tenaga. Jadi untuk difusi langsung aja masuk gitu. Dari konsentrasi yang lebih pekat ke konsentrasi yang lebih rendah kepekatannya. Untuk eksositosis itu adalah bentuk sekresi ya, pengeluaran zat dari dalam sel.
Bisa hormon, bisa berupa matriks, dan itu terjadi di dalam tubuh, eksositosis. Lanjut ada endositosis, bisa kalian lihat animasinya di sini. Biasanya endositosis terjadi pada sel darah putih yang memakan antigen. Ini adalah contoh bagian macam-macam endositosis. Ada fagositosis, ada pinositosis, ada endositosis. Ini masuknya ke dalam mikromolekul, dan ketiga gambar ini adalah reverse ya, kebalikannya. Untuk fagosit seharusnya kan dari luar ke dalam, tapi ini tiga gambar ini kelihatannya dari dalam ke luar. Tapi seharusnya ini dari luar ke dalam, karena harus masuk ke dalam sel. Melalui reseptor, reseptor itu adalah kunci. Kuncinya itu apa? Adalah protein. Oke, endositosis dibagi menjadi dua, tadi sudah Pak Budi sebutkan. Yang pertama fagositosis, yang kedua pinositosis. Ada vesikel, seperti proses struktur sel 3 dimensi yang video sebelumnya punya Pak Guru. Nah ini yang fagosit, makromolekul, ini yang pinositosis, mikro, molekulnya lebih kecil kalau dilihat dari gambar sini. Selanjutnya ada pompa natrium kalium. Ini menggunakan muatan listrik Na+ dan K+, serta Cl- untuk proses transportasi pada membran plasma. Oke, ini materi yang tadi Pak Budi sebutkan. Jadi materi sintesis protein adalah materi pada kelas 3. Cukup kalian mengerti dulu proses transkripsi dan translasinya saja. Transkripsi adalah sintesis mRNA ke rantai DNA. Kalau translasi adalah proses penerjemahan pasangan genetik ya, pesan genetik berupa kodon. Oh, kodon itu apa? Pesan genetik itu apa? Nah, itu nanti dipelajari di kelas 3. Ini gambarnya, proses dari sintesis protein. Untuk macam-macam protein, ada protein struktural sama protein fungsional. Bisa kalian pahami sendiri untuk slide-nya. Nggak ada yang perlu dijelaskan sih. Pokoknya harus banyak imajinasi untuk macam-macam protein ini. Oke, yang terakhir adalah reproduksi sel. Ini juga nanti dipahami lebih dalam di kelas 3. Untuk reproduksi sel cukup kalian ketahui amitosis itu apa, terjadi di mana, kemudian mitosis itu apa, tahapannya itu apa, dan meiosis juga fasenya ada berapa, dan terjadi di sel apa. Kuncinya di situ. Oke, cukup sekian video pembelajaran hari ini tentang bioproses pada sel. Pahami lagi, ulangi dari awal kalau kalian belum mengerti, dan sekali lagi, kalau ada pembelajaran di sini yang kurang begitu kalian pahami, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sampai di sini video dari Pak Budi, dan tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.